warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Sri Milandri Haipi akan menjelaskan materi tentang aspek manajemen dalam perkantoran. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris memanage dengan kata kerja to manage, yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengelola, menjalankan, memindah, atau memimpin. Sedangkan manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan operasional kantor. Ada beberapa alasan penting mengapa manajemen mesti diimplementasikan dalam kegiatan operasional perkantoran. Yang pertama adalah manajemen merupakan suatu kekuatan yang merupakan fungsi sebagai alat pemersatu, penggerak, atau pengordinasikan sebagai pekerja kantor. Yang kedua, manajemen merupakan sistem kerja yang rasional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Manajemen akan menciptakan kegiatan operasional kantor yang akan membawa organisasi kepada kedudukan yang lebih tinggi dan dihargai. Manajemen juga merupakan suatu profesi untuk dapat menangani dengan cepat kegiatan operasional kantor. Nah, dengan demikian, jelaslah manfaat manajemen bagi kegiatan operasional kantor. Manajemen sangat penting karena di samping bersifat pengetahuan, juga merupakan keahlian dari manajer atau pimpinan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pekerjaan kantor melalui mekanisme sistem yang akan dipergunakan. Selanjutnya ada pekerjaan di lingkungan organisasi beragam, namun secara umum ada dua jenis, yaitu tugas pokok dan tugas tunjangan. Kita ketahui bersama bahwa tugas pokok disebut dengan kegiatan substansi atau operatif, sedangkan tugas penunjang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu, melayani, memudahkan, dan melancarkan tugas pokok. Selanjutnya ada kegiatan yang di lingkungan perkantoran disebut dengan pekerjaan kantor atau kegiatan tata usaha kantor. Tata usaha ialah penyelenggaraan usaha tulis-menulis di perusahaan, negara, dan sebagainya. Sedangkan penata usaha ialah orang yang menyelenggarakan tata usaha. Tata usaha kantor berkonsep modern, terdiri dari 4 macam, yaitu tata usaha umum, tata usaha teknis operasional, tata usaha sumber daya, dan tata usaha khusus. Tata usaha kantor berwujud melalui 6 pola perbuatan, yaitu himpunan, mencatat, mengelola, mengandalkan, mengirim, dan menyimpan. Nah, sedangkan pekerjaan kantor dapat diorganisir dengan menggunakan salah satu asas atau 3 asas yang bisa digunakan, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas campuran. Fungsi manajemen perkantoran ialah perencanaan, pengorganisasian, penempatan pegawai, dan pengawasan. Sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran. Walaupun demikian, sasaran kegiatan manajemen perkantoran sebenarnya lebih luas secakupnya. Beberapa sasaran manajemen perkantoran adalah ruang perkantoran, komunikasi, kepegawaian perkantoran, perabotan perlengkapan, peralatan, dan mesin. Organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas orang yang ada di lingkungan kantor, di mana aktivitas yang dilakukan didesain secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, ada 8 prinsip organisasi perkantoran, yaitu ada prinsip tujuan, prinsip kesatuan fungsi, prinsip hubungan individual, prinsip kesederhanaan, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab, prinsip laporan kepada pimpinan tunggal, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan, dan prinsip jangkauan kepengawasan. Nah, struktur organisasi menerapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara normal. Ada 6 elemen struktur organisasi yang menunjang keberhasilan organisasi, terdiri dan spesialisasi pekerjaan, rantai komando, rentan kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi, serta departementalisasi.
Nah, di desain organisasi merupakan proses penentu keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. 5 macam desain organisasi, yaitu struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, dan advokasi. Selanjutnya ada budaya organisasi, merupakan sistem nilai yang diperkembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi. Nah, di sini juga ada fungsi budaya organisasi kantor, yaitu pengikat organisasi, integrator, identitas organisasi, energi, ciri kualitas, motivasi, pedoman gaya pemimpinan, dan meningkatkan nilai. Tidak hanya itu, manajemen perubahan merupakan salah satu isu aktual dalam perkembangan organisasi. Perubahan perlu dilakukan karena berbagai situasi dan kondisi yang berubah. Pengertian komunikasi dan komunikasi kantor. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan cara tertentu agar penerimanya memahami pesan yang diterima. Sedangkan komunikasi kantor adalah proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi kantor. Ada komunikasi menurut ruang lingkup eksternal dan internal. Nah, di ruang lingkup eksternal ada 3 komunikasi, yaitu ada komunikasi horizontal, diagonal, dan vertikal. Sedangkan komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya. Kedua, ada komunikasi menurut perilaku, ada secara normal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, ada komunikasi menurut cara penyampaian secara lisan dan tulisan. Ada juga menurut kelangsungan, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada komunikasi menurut aliran informasi, ada komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Korespondensi. Korespondensi atau surat menyurat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang terjadi antara individu, antara individual dengan kelompok, atau antar kelompok. Namun pada umumnya, korespondensi dilakukan dalam bentuk surat yang dikirimkan. Selanjutnya ada bagian-bagian surat. Bentuk-bentuk surat ialah susunan letak pada bagian-bagian surat. Nah, di bagian-bagian surat ini, yang pertama ada kepala surat, nama tempat dan tanggal, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tembusan. Selanjutnya ada pengertian arsip dan kearsipan. Pengertian arsip adalah catatan rekaman atau kegiatan dan sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga ataupun organisasi perseorangan. Selanjutnya ada pengertian arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kearsipan adalah pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana, baik itu arsip yang dibuat maupun diterima. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan kearsipan. Fungsi arsip yaitu digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang kedua, arsip statis.
yang dimana digunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk menyelenggarakan sehari-hari administrasi negara. Kemudian ada tujuan kearsipan. Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut sebagai kegiatan pemerintah. Selanjutnya ada tugas bagian arsip dan masalah dalam pengelolaan arsip. Secara umum, tugas pokok unit kearsipan menurut Sedar Mayanti ialah menerima warkat, mencatat warkat, mendistribusikan warkap, menyimpan, menata, dan menemukan kembali arsip dengan sistem tertentu. Menurut Jack, teknologi adalah aplikasi ilmu dan engineering untuk mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki kondisi manusia, atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada berbagai aspek. Sedangkan teknologi komputer adalah merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Kedua, aplikasi teknologi informasi oleh manajemen pada kantor. Di bawah ini dapat dilihat bagaimana aplikasi teknologi informasi yang dapat membackup beberapa pekerjaan kantor. Yang pertama, pekerjaan penanganan surat dan pembuatan laporan. Dengan diciptanya mikrokomputer yang sekaligus dapat berfungsi sebagai word processor, maka dengan menggunakan komputer semacam ini menyelesaikan surat-surat dan laporan sangat dimudahkan, cepat, dan cermat. Yang kedua, ada pekerjaan komunikasi perkantoran. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui saluran. Komunikasi merupakan sarana yang menghubungkan orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, ada pengiriman surat. Setelah berkembangnya teknologi informasi yang diterapkan pada telekomunikasi, pengiriman surat, terutama pengiriman surat jarak jauh, dilakukan dengan pesawat elektronik karena itu diperkenal dengan nama pos elektronik. Yang keempat, ada tata pelaksanaan arsip atau filing. Komputer mikro sangat membantu dalam hal pelaksanaan pekerjaan mengarsip warkat-warkat. Arsip yang semula berupa tumpukan-tumpukan kertas dan disimpan di gedung arsip, sekarang arsip dapat disimpan dalam disket-disket, CD, flash disk, dan dengan demikian penyimpanan arsip sekarang beralih kepada penyimpanan dan pemeliharaan yang memerlukan tempat jauh lebih sedikit daripada gedung arsip dalam bentuk kertas.